Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kebetulan ketemu karo Mas Fendi Cak. Jadi pokoknya uripnya selalu begini Cak. Terus hidup selalu pertama bersyukur atas kesehatan kita. Dua, selalu yang kita ingatkan silaturahmi yang gini. Tiga, alhamdulillah ki Mas Fendi karo Mbak Tut ke mundilan gitu. Jadi tadi pagi-pagi ya. Lah yo Cak rekoso to. Wong rekoso ki mesti hadiah oke. Mundilan rene kan ya susah kayak karo putra-putrane kayak dolanan di samping ini ki. Ya iso kan. Ternyata silaturahmi ki nek angger duwe niat ki ya iso. Sing terakhir adalah ora cukup silaturahmi, nek dalam silaturahmi kita itu tidak belajar. Makanya mulai ilmu terus. Padahal mulai ilmu sampai ngerti ilmu nih. Orang kita satu kebaikan ya sampaikan. Atau kalau kita ini merasa jadi goblok ya jadi pendengar baik. Jadi artinya ternyata ini Cak. Mas Andi sharing. Ki mau kesempatan tak baca ya kita taruh. Gue Mas sekitar semat ya. Ya proses kreatifmu ketika gabung karo Milik ngobrol-ngobrol santai kan sudah hampir 4 bulan ini. Iya. Ketika cari karyawanmu Mbak Wati, Mbak Libati, Mbak Linda, Mbak Libati, alhamdulillah. Cerita tentang bagaimana mensinergikan antara parenting, urusan rumah tangga, kemudian karo entrepreneurship, urusan bisnis. Wangi lebih. Karena gue pemimpin, dia juga pegawaimu, modiar gue. Wangi lebih. Rumit itu luar biasa. Tapi kok menggulek dalam sing rumit yang aneh ini piye? Nah, silakan. J. Santai biasa lo semua ya. Betul. Nggih. Mulai dari mana nih? Jadi kebetulan memang kita nikah muda. Ya, nikah muda di usia 20-an tahun awal lah. Ya. Kita memang suka bisnis dari awal, suka usaha. Jadi memang dari dulu memang usaha selalu barengan. Oke. Usaha konvensional atau apapun itu kita selalu barengan. Oke. Di online juga kebetulan tahun 2010 kita fokus di online sampai sekarang kita juga barengan. Saya lebih banyak di teknis misalkan seperti misal contoh websitenya dan segala macam desain konten itu saya untuk CS-nya istri. Dari awal konsepnya gitu sih. Nah, tapi selang berjalannya waktu kayak gitu-gitu ternyata ganggu di rumah tangga, lama-lama ganggu ya kita sadar betul akhirnya sempet juga istri nggak megang apapun, tapi nggak betah, ada terjun di bisnis lagi, tapi beda bisnis. Saya sendiri, istri sendiri. Iya, apa? Waktu itu di tahun 2018 saya udah punya buku kreatif, usaha merchandise dan souvenir. Terus istri 2018 awal ya kalau saya. Awal dia bisnis barang-barang Cina loh Pak, impor-imporan. Impor barang Cina. Rumah tangga. Apa rumah tangga seperti itu? Oke, paham. Ya. Alat-alat rumah tangga ya? Ya, rumah tangga. Nah saya dengan tim saya sendiri yang udah lumayan jalan, udah besar. Dia juga mulai merintis usaha baru, waktu itu masih sendirian. Itu tahun 2018. Alhamdulillah jalan juga lumayan gede di sana sebagai pionir bisnis itu. Terus itu seperti yang sudah Pak ya, bertahan di 3 tahun. Terus harus kukut. Tetap nggak bertahan juga. 2018 buka, 2019 3 tahun lebih kan, 2021 pertengahan 2021 harus, karena udah mulai sunset tutup. Walaupun masih omset masih di 30 sampai 50 juta, saya paksa istri harus tutup lah. Apa alasannya? Karena udah mulai ganggu Pak. Oke. Udah mulai ganggu rumah tangga, sedangkan kalau ganggu rumah tangga kita masih oke, karena itu akad kita kesepakatan. Yeah. Tapi udah mulai ganggu ke bisnis saya juga. Saya mulai repot di situ. Saya mulai malah fokusnya ke usaha istri yang itu sebenarnya bukan bisnis tapi cuman dagang sih Pak menurutku. Cari uang aja sih gitu loh. Dan mulai sunset, mulai trafiknya mulai turun gitu. Yeah. Dari omset ratusan juta turun naik ke terakhir 30-an juta. Ya saya paksa untuk tutup. Alhamdulillah manut ya. Itu tutup. Terus kita mulai belajar terus lagi, belajar sampai di 2021 akhir kalau nggak salah kita bilang ke
saudara kami Mas Faisal di sini untuk masuk di JRU untuk belajar, karena kita ceritakan prosesnya kok bangun usaha bangkrut itu kita ceritakan, akhirnya masuk di jaringan rumah usaha ya JRU. Itu sih di 2022. Kalau untuk sama kayak awalmu kan waktu itu 2021 sudah sempat main kan ke tempat kita. Sudah. Ya? Kita kenal tahun berapa ya? 2019. Oh ini 2019 mulai kenal sama pemilik ya waktu itu ya. Terus kemudian kita di apa ya? Event karir anak di sini pertama. Oh launching kalau anak. Kalau nggak salah, saya lupa juga sih. Itu bulan Juli kalau nggak salah. Terus ketemu di Jogja lagi, eventnya Mas Aar, Anis juga ngisi juga event di RWE punya Mas Hafid. Kalau rumah inspirasi, ya. Mas RWE-nya Mas Hafid ya. Mas Hafid di sana, saya juga hadir di sana karena saya peserta seminar. Nah itu saya tertarik dengan parenting, tertarik dengan homeschooling. Terus? Karena saya pribadi juga bukan dari public schooling ya Pak, enggak. Saya cuma sampai formalnya sampai SMP. Setelahnya paket C. Apa itu? Sekolah rating bilas kok, boleh diomong ya. Itu yang akhirnya saya belajar parenting, belajar gimana tuh nek anak-anak sekolah piye gitu. Akhirnya saya ngobrol sama istri, memutuskan untuk anak yang nomor 1 sekarang usia 13 tahun nggak sekolah formal, homeschool juga. Nah itu yang akhirnya kita jadi komunikasinya malah di situ. Bangun komunikasi lewat jalur pendidikan anak itu, karena kita harus fokus ngopaini anak tapi juga ngopaini bisnis gitu. Tapi komunikasi kita berdua juga harus jalan gitu. Nah itu yang harus kita jalankan bareng-bareng, kalau sendirian nggak bisa. Wica tentili dalam bisnis mereka itu suami istri itu terlibat langsung dan problemnya pasti sangat rumit. Mbak Tut, silakan nambahin Mbak Tut dan proses kreatifmu kalau bojomu ya bisnis bareng. Kuwi apa gampang kok? Enggak. Nyinggol. Iya. Jadi memang nggak mudah, sama sekali nggak mudah bisnis bareng dengan suami. Apalagi kan suami saya ini tipikal yang idenya itu selalu meledak-ledak gitu loh Pak. Jadi ngomongin konsep, ngomongin apa yang ada di pikirannya itu bahkan nggak ngerti waktu kadang. Jadi, saya sudah tempat tidur bareng ya ngomongnya kerjaan ya. Dulu Pak, dulu. Sekarang kasur ngomongnya bisnis mbok wes. Dulu saya surat ya. Enggak, ada tempat dan waktunya kalau sekarang. Gitu sih. Jadi lebih ke kalau dulu kan saya masih suka begini ya Pak, milih bisnis saya harus pegang sendiri, dia harus pegang sendiri, kita maju bareng kan gitu. Nah sekarang saya lebih ke support Mas Wendy-nya aja gitu. Jadi lebih mengembalikan apa yang menjadi fitrah saya sebagai istri, dia suami di bisnis seperti apa ya gitulah. Bersyukur sekali masuk di JRU, jadi apapun itu tuh ditata gitu Mas, ada penataannya. Dan saya belajar banyak di situ gitu. Apa sih itu Mbak tarik konsep berpikir itu apa yang bisa langsung kamu terapkan dan kamu rasakan, oh iya berarti kudu ini apa misalkan? Yang pasti harus punya sadar ruang itu tadi. Jadi kok iso sadar ruang? Iya, kan dulu kan kita nggak sadar ruang dimanapun tempat yang diomongin ini piye Pak. Misalnya ada masalah di usaha saya ini, gimana ya ini kayak gini, reseller udah mulai gini barang udah mulai kayak gini gitu. Kita diskusi itu kadang jam 3 aja ngobrol, harus mengeluarkan ide, keluarkan. Resikonya sih karena saya sibuk sendiri ya Om, ya itu tadi yang bagian-bagian rumah tangga bersuami itu ada yang kalah ya itulah kerennya JRU itu tuh. Pendampingan Om Milik maksud hari ini keren sekali. Double menehna sing keren asa Om Sutar, Om Milik ya awakmu sing keren ya awakmu karena merubah diri sendiri. Jadi belajar menempatkan diri, saya harus di posisi mana, terus ngobrolannya juga ada
tempat-tempat dan waktunya gitu. Jadi alhamdulillah sekarang bentrokan ini udah mulai jarang ya. Aman Pak. Udah aman udah. Alhamdulillah. Alhamdulillah udah jarang apa sih Mas, dulunya kan sering karena saya juga sibuk, saya ada ngurus anak, ngurus keluarga, ngurus usaha. Jadi kalau dia capek, saya capek kan aslinya terus jadi crash, ada geseran. Nah sekarang alhamdulillah udah enggak, semuanya jalannya tekoin aja. Terus yang ada di pikiran ruwet-ruwet itu udah enggak ada gitu. Jadi jalanin apapun ya teko, oke tanpa beban aja gitu. Usaha jalan-jalan gitu. Pas tidur ya tidur. Oh, gitu. Jatah turu tetap turu ya Pak Iya. Ustaz. Jos. Mas Fedi, alhamdulillah bojomu berproses. Ya, alhamdulillah. Saya melihatnya di 4 bulan terakhir banyak perubahan sih, banyak. Saya juga jarang ngandani ya, tapi ternyata beban-beban atau kalau orang mengatakan itu sampah-sampah di pikiran dan hatinya udah mulai keluar dengan sendirinya. Dengan caranya dia pastinya, saya nggak terlalu banyak ngajarinya, tapi saya cuma nyontoni aja sih. Kalau di orang-orang Jawa atau di komunitas Islam juga ada sih, pesannya cuma kan sederhana, jangan pernah tinggalkan sampah ketika dia malam hari di rumah gitu ya. Kita saja nyontoni benar. Pokoknya intinya di kamar mandi, saya selalu bersih kamar mandi, dapur, meja makan dan kamar tidur utama itu harus selalu bersih. Jadi saya nggak pernah, akhirnya sekarang jarang nasihatin atau jarang ribut sih, ngelek lah kayak bahasa ini. Contohnya aja, sekarang udah jalan alhamdulillah. Ternyata dengan komunikasi seperti itu pengaruhnya luar biasa banget. Boleh nambah ya Pak? Iya, apa itu? Ini karena salah satunya kita nikah udah lumayan lama, udah 10 tahun lebih. Saya dari awal karena dari saya keluarga sederhana, nggak punya apa-apa, istri juga keluarga biasa aja. Saya dari awal cuma mengatakan sama istri gini, saya nggak bisa ngasih dirimu rumah ataupun mobil mewah, tapi akan saya berikan diriku yang terbaik. Saya nggak bisa ngasih dirimu rumah ataupun mobil mewah, tapi akan saya berikan diriku yang terbaik. Itu yang saya selalu belajar, makanya saya memberikan diriku yang terbaik untuk keluarga. Alhamdulillah Pak Simon ini emot gitu. sangat iki cah ki nembe tangga dari lebu cah, tapi pas Mas Fedi ngomong mau terus sih kalau nyampe kita di studio ini tetap setia menemani suami istri yang bisnis ini. Pak Star ditambahi Pak Star, saya terus tak siap cak Jess, Pak Star tambahi Pak Star penguatan nganggo Mas Fandi dan Mbak Astuti. Iya, jadi saya garis bawahi tadi yang Mbak Tuti sampaikan bahwa sadar ruang itu memang rezeki luar biasa. Sebenarnya ketika hal itu terbalik suasananya, sesuatu yang kesannya kita orang iso nahan diri, akhirnya kan orang gerak sadar ruang tapi bukan sadar waktu, sadar yang lain aja kita pasti kita tabrak semua. Dan rata-rata pebisnis yang amburadul itu kan dari sifat itu sebenarnya. Tapi kebalikannya, ketika dia punya kesadaran itu otomatis orang bisnisnya sih ketawa, tapi rumah tangganya sampai hal-hal yang simpel dia jalani proses hidupnya itu pasti intinya sesuatu yang tertata dengan sangat baik. Itu kan kayak kajane ketika seseorang itu punya kesadaran ruang itu tadi itu nggawa apa itu pasti selalu didelok liang itu pasti sangat kepenak gitu. Dia ketika disadar itu ngomongnya pasti lebih hati-hati, cara menempatkan isi omongannya aja dia pasti juga menata kan. Jadi saya mau Mbak Tuti
tiba-tiba gue pilihan kayak gitu. Sajane mungkin biyen ya wis duwe ilmu itu, cuman kan karena silafnya atau apa jadi mungkin kadang sok lali. Lah memang gunanya ya di berbareng lah gitu. Jadi kita bisa bercermin satu sama lain. Ini kan cermin kita kan banyak sekarang tuh. Saya yang jelas cerminannya kan dari keluarga Mas Ili dan pemilik ya. Terus juga saya juga bercermin di Mas Fendi, Mbak Tuti. Jadi cermin itu kan mengkayakan kita. Dan kita akhirnya jadi manusia jadi lebih banyak pilihan kan. Itu tuh ngapain, nah itu yang akhirnya kita jadi kaya pilihan dan kita bisa memilih sesuatu yang pas dengan kita. Betul? Iya, kamu Resko sebuah juratan besar Pak Ustaz di Pati Skondi Belambangan kok. Wis konten berat wis buang jadi pemilih rasa nambah ya kali ya cukup ya. Ditunggonge. Itu wis cukup jangan nanti wis pokoknya selalu ketika bisnis yang paling sulit itu kan bukan hanya bisnis pribadi sendiri gampang, tapi begitu kita ini bisnis bareng keluarga dengan suami dan istri itu wah persoalannya luar biasa rumit karena ketika dewe ono masalah minggu kantor aja Mbak Tuti ketemune pasti bokongi Mas Fendi kan itu kan biasa ya itu di mana di dunia di alam raya itu kan begitu. Tapi rapo, penting terus belajar tentang bagaimana komunikasi yang baik dan kesadaran membangun ruang yang disampaikan Mbak Tut mau baik. Terus apa yang dikuati oleh Mas Utar itu jadi mengimut-imut kita semua terus bergerak itu menjadi lebih manfaat untuk hidup kita pribadi. Pemenang Gongi mau bahwa Mas Fendi tidak akan pernah memberikan apapun sebelum pertama kali yang dia akan persembahkan adalah seluruh jiwa dan raganya dia. Mau cahas pokoknya gas semangat terus.